Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Uti dalam Quran surat ketiga, yaitu Ali Imran, yaitu keluarga Imran yang terdiri dari 200 ayat dan turun sebagai surat Madaniyah. Berada di juz 3 dan 4. Halamannya 50 sampai 76. Ibu-ibu dan para sahabat yang dirahmati Allah, bacaan Quran ini merupakan hasil daripada tadarus Ramadan 1446 Hijriah yang dilakukan selama 2 minggu. Untuk halaman 50 ayat 1 sampai dengan 9, Uti akan bacakan secara keseluruhan, yaitu beserta terjemah dan footnote-nya. Lalu untuk halaman selanjutnya, yaitu 51 sampai dengan 76, Uti hanya akan membacakan terjemah, footnote dan asbabun nuzulnya saja jika ada. Semoga bacaan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama yang membaca Al-Quran namun belum pernah membaca arti atau terjemahannya. Semoga Allah senantiasa akan meridhoi dan merahmati niat kita dalam meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabb. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun sadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zawghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Terjemahan dari surat Ali Imran, surat ketiga, halaman 50, ayat 1 sampai dengan 9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1, Alif Lam Mim. 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. 3. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. 4. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. 5. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. 6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. 8. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. 9. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Footnote 111. Allah mengatur langit dan bumi serta isinya. 112. Al-Furqan atau Al-Quran ialah kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. 113. Ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya dapat dipahami dengan mudah. 114. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui. Halaman 51 ayat 10 sampai dengan 15 tentang ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi. Ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. 11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya.
Allah sangat berat hukumannya. 12. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. 13. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim, 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Footnote 115. Pertemuan dua golongan itu antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin terjadi dalam perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak di selatan Madinah. 116. Hewan-hewan yang termasuk jenis unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Halaman 52 mengenai doa mohon mendapatkan surga. Ayat 16, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ayat 17, juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ayat 18 sampai dengan 20 tentang pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilannya serta agama yang diridhoinya. 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, maha bijaksana. 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. 20. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. 21 dan 22 tentang pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh para nabi. 21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar,
dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. 22. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amal-amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Footnote 117 ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. 118 buta huruf artinya ialah orang yang tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian musyafir, yang dimaksud dengan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu baca tulis. Menurut sebagian yang lain ialah orang yang tidak diberi kitab. Halaman 53 ayat 23 sampai dengan 25 tentang orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Ayat 24. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. 25. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dijolimi atau dirugikan. Selanjutnya tentang bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mengakui kebesaran Allah. 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ayat 28 sampai dengan 29 tentang larangan berpihak kepada orang kafir. 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. 29. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Footnote 119. Sebagian musafir memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur dan telur dari ayam. Halaman 54. 30.
Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri atau siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Selanjutnya tentang keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran. 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. 34. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." 36. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk." 37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Halaman 55. Doa Nabi Zakaria alaihissalam agar diberikan anak yang solih. 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." 39. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ayat 40. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." 41. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda
Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. 43. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka saling berdebat. Kisah Al-Masih Isa putra Maryam, ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Footnote 120 membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kata kun, jadilah, tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. 121. Ada sebagian musafir yang mengartikan anak panah. Artinya undian itu dilakukan dengan melempar anak panah. Arti atau terjemahan dari halaman 56. Ayat 46, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. 47. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. 48. Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. 49. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. 50. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagimu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
51. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. 52. Maka ketika Ishak merasakan kekafiran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Footnote 122, Alkitab di sini ada yang menafsirkan dengan pelajaran menulis, dan ada pula yang menafsirkannya dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya, selain Taurat dan Injil. Halaman 57, doa pengikut Nabi Isa alaihissalam. 53, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Ayat 54, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ayat 56, maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. 57, dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang zalim. Ayat 58, demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. 60, kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. 61, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Footnote 123, mubahalah ialah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani, Nazran bermubahalah, tetapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian sahabat Uti yang dirahmati Allah dan ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Ulum dan Al-Ihsan. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca barusan
akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di terjemahan ayat-ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.